Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Jangan Malu. Ayat hafalan Ibrani pasal 4 ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Poin penting pelajaran kita berani menghadap Tuhan karena kasih karunia-Nya yang diberikan pada kita. Pikirkan suatu ketika engkau jauh dari rumah dan ingin pulang. Mungkin mengikuti satu perkemahan selama 1 minggu atau menginap beberapa hari di rumah teman. Bayangkan bagaimana rasanya jauh dari rumah kira-kira selama 70 tahun. Daniel terbangun. Ia memandang ke langit berwarna kelabu melalui jendela yang terbuka. Kamarnya masih dingin. Matahari belum bersinar. Daniel mengenakan jubah lalu berjalan menuju jendela. Ia bertelut di atas karpet kerajaan yang indah dan meletakkan sikunya di ambang jendela. Ia memandang kagum ke seluruh kota yang masih sunyi. Babel adalah kota yang sangat indah. Pohon-pohon palem yang melambai-lambai ditiup angin sepoi-sepoi di pagi hari. Daniel juga pernah melihat pepohonan di taman gantung yang sangat terkenal di seluruh dunia yang dibangun Raja Nebukadnezar untuk istrinya. Ya, tentu saja Babel adalah kota terindah di dunia. Tetapi kota itu benar-benar dipersembahkan kepada dewa-dewa. Setan ada di mana-mana. Daniel tinggal di Babel, tetapi ia tidak punya rumah di sana. Sudah berapa tahunkah hingga saat ini ia bertelut di jendela yang sama? Daniel menyisir rambut dengan jari jemarinya sambil pikirannya menerawang kembali. 66 tahun yang lalu, ia diculik dari kampung halamannya. Melalui saat-saat manis dan pahit selama 66 tahun. Suatu pengalaman mengerikan ketika direnggut dari rumah dan keluarganya serta digiring dengan rantai besi sebagai budak ke istana seorang raja penyembah berhala. Tetapi ia segera menerima kenyataan bahwa Tuhan mengendaki sesuatu bagi hidupnya karena mendapatkan hal-hal yang manis juga. Senyumnya segera memudar. Sekarang ia adalah seorang tua di negeri asing. Orang tua yang benar-benar rindu pulang ke kampung halaman. Tak ada tempat sebaik Yerusalem di dunia ini. Kota yang suci. Di sana ada bait suci Tuhan. Itu adalah kota istimewa bagi orang-orang istimewa Tuhan. Daniel tidak pernah melupakannya. Diliputi perasaan sedih, ia merasakan air matanya meleleh ke pipi. Daniel bangkit perlahan-lahan. Ia melepaskan jubah kerajaan yang dipakainya. Lalu ia memakai baju karung yang sangat buruk, pakaian bergabung. Baju karung dipakai oleh budak dan orang yang sedang berkabung. Hari ini perasaan itulah yang dialami oleh Daniel. Memang ia seorang anggota kehormatan di istana raja, tetapi ia tetap seorang budak dan orang yang berkabung. Ia menaburkan abu ke atas kepala dan bajunya. Ia ingin menggunakan hari ini untuk berdoa. Ia menyampaikan perasaannya kepada Tuhan. Hari ini ia berpuasa. Tak ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Tak satu pun yang dapat menghalangi niatnya untuk berdoa. Ia bertelut kembali di depan jendela. Daniel menghafalkan kembali janji yang dibacanya semalam. Janji yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan.
Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikanmu dan menepati janji untuk membawa engkau kembali ke tempat ini. Aku akan mengembalikanmu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bisa kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 1-14. Hati Daniel melompat kegirangan. 70 tahun masa perbudakan hampir berlalu. Tuhan akan membawa mereka pulang. Tetapi kira-kira Tuhan berubah pikiran tidak ya? Bagaimanakah kalau Tuhan menganggap bahwa orang-orangnya tidak belajar dari pengalaman bila masih menyembah berhala dan dewa-dewa akan berakibat fatal? Apakah Tuhan akan membiarkan mereka di negeri asing ini selamanya? Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, kami telah berdosa dan salah, ia berdoa. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi yang telah berbicara atas namamu. Dengarkanlah, ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu, demi Tuhan sendiri. Daniel berhenti sejenak. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Perhatikanlah dan bertindaklah. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 9 ayat 4-19. Daniel melanjutkan doanya. Ia mengakui dosa-dosanya, juga dosa-dosa bangsa Israel. Ia memohon kepada Tuhan supaya memulihkan bait sucinya. Tiba-tiba Daniel tanpa ragu-ragu menyadari bahwa Tuhan mendengarkan dia. Malaikat Gabriel yang telah menampakkan diri sebelumnya dalam sebuah penglihatan datang kembali. Gabriel berkata dengan lemah lembut, "Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi." Daniel menarik napas panjang. Sebuah senyum mengembang di wajahnya. Ia menyembah Tuhan yang mendengarkannya, Tuhan yang mengasihinya, Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia, yang menepati janji kepada anak-anak-Nya.